Allah, marilah bergerak langkah, meski berpijak di tanah yang berbongkar. Jangan kau ragu dan jangan lengah, berjuang di jalan Allah. Marilah bersatu wujudkan cipta bersama dalam wadah persatuan Partai Bulan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan nikmat sehat walafiat. Semoga Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan diberkahi, dirahmati dengan nikmat sehat yang luar biasa pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul dalam pelantikan pengurus DPC, PAC dan OKP Partai Bulan Bintang Kota Bekasi. Insya Allah, acara pelantikan pengurus DPC, PAC, dan OKP Partai Bulan Bintang Kota Bekasi yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center Kota Bekasi pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 akan membawa kesuksesan bagi Partai Bulan Bintang meraih suara rakyat untuk menghantarkan Partai Bulan Bintang membawa bangsa negara Indonesia semakin ke depan. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Sekjen Partai Bulan Bintang Bapak Insinyur Ferry Afriansah MS. Yang terhormat Ketua DPW Partai Bulan Bintang Bapak Haji Saifullah Rusad. Yang terhormat Ibu Sekda Kota Bekasi Ibu Reni Hendrawati. Dan yang terhormat Ketua-Ketua Partai Kota Bekasi dan yang kami cintai para tamu undangan dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bangsa dan tanah
Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang hari ini diwakili oleh Bapak Insinyur Afriansyah Nur MSI beserta rombongan. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Jawa Barat yang hari ini dihadiri langsung oleh Bapak Ketua, yaitu Bapak Haji Saifullah Rusyad beserta rombongan. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Cabang Kota Bekasi dan dan pimpinan anak cabang se-Kota Bekasi. Allahi wa barakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Saifullah Rusyad, Ketua DPW Partai Bulan Bintang Jawa Barat. Terima kasih Pak Ketua. Kami merasa sangat bangga dihadiri oleh Sekjen dan Ketua DPW. Yang terhormat Bapak Gunawan Mansur, Sekretaris Wilayah Partai Bulan Bintang Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Zaki Robi Cahyadi, Ketua Bapilu Wilayah Partai Bulan Bintang Jawa Barat. Yang terhormat Ibu Ipon, Ketua BKP Wilayah Partai Bulan Bintang Jawa Barat. Yang terhormat Bapak PLT Wali Kota Bekasi yang diwakili oleh Ibu Sekda. Terima kasih atas kedatangan Ibu. Yang terhormat Bapak Ustadz, orang tua kami, Ustadz Salim Dani, yang telah hadir juga bersama-sama menghadiri acara kita. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Suro, Bapak Masrur Anhar, yang telah hadir juga pada acara hari ini. Dan tokoh Ketua KPU Gubernur, mohon maaf, dan telah hadir. Dan tokoh-tokoh partai politik yang diwakili oleh partai P3, terima kasih atas kehadirannya, dan partai-partai yang lain, dan ormas-ormas yang menghadiri acara ini. Dan yang saya banggakan, jajaran DPC PBB Kota Bekasi, PAC se-Kota Bekasi, Jazakumullah khairan bisa hadir di acara pelantikan DPC dan 100% PAC Kota Bekasi. Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan sebagai Ketua DPC PBB Kota Bekasi. Pertama, menurut catatan perjalanan Partai Bulan Bintang Kota Bekasi, kita hanya bisa memperoleh kursi di tahun 1999. Setelah itu sampai tahun 2014 sampai 2019 kita tidak ada dewan sama sekali. Kehilangan wakil di DPRD. Untuk itu kami berbenah merapatkan barisan dan berjuang mengembalikan ada wakil di DPRD Kota Bekasi. Semoga dengan kebersamaan untuk sukses pemilu 2024 kami menorehkan tinta emas, dapat mendapatkan kader-kader terbaik dari fraksi partai Bulan Bintang Kota Bekasi. Sebagaimana amanat muktamar Partai Bulan Bintang, yaitu memenangkan Partai Bulan Bintang dengan target minimum 4% raihan suara, maka kami akan bersinergi dengan DPP dan DPW Partai Bulan Bintang sehingga kita bisa mendudukan Partai Bulan Bintang di Kota Bekasi, namun juga mendukung kursi DPRD Provinsi dan DPR RI. Agar harapan itu bisa terlaksana, maka kami DPC Kota Bekasi akan melaksanakan program pusat, yaitu membangun infrastruktur sampai tingkat kelurahan, bahkan sampai tingkat RW dan RT. Tapi saya berpikir, kalaupun saya jadi anggota dewan, apa yang harus saya lakukan? Suasana, sistem dan lingkungan di dewan itu hanya berpegang kepada, ya saya maaf dalam kesempatan ini bisa sampaikan,
berpegang pada aturan partai. Apa yang dimaksud dengan partai itu? Anggota dewan pada saat itu datang, duduk, dengar, duit. Ini yang saya perhatikan ini. Nah ini sekarang ini berambah. Kader-kader Islam, ulama, maaf kalau saya sebutkan, kapasitas ulama juga. Kalau sekiranya memang sudah masuk pada politik praktis, apalagi sudah diamanatkan sebagai anggota legislatif, takut gitu. Karena apa? Persoalan-persoalan yang saya lihat, kondisi di lingkungan legislatif, demikian eksekutif. Maaf, ini ibu saya juga di sini. Jebakan-jebakan politik itu yang tidak disadari. Untuk berdiri di sini mewakili Bapak PLT Wali Kota karena beliau sedang ada tugas negara di luar kota, yaitu kemarin dengan Pak Presiden Pak. Dan hari ini saya lihat alhamdulillahirobbilalamin dalam suasana yang sejuk ini kita semua dapat bersilaturahmi, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya sampaikan kondisi keadaan di Kota Bekasi ini harus betul-betul kita jaga kondusivitasnya karena posisi kita ada betul-betul berbatasan langsung dengan ibu kota negara. Selain itu juga dengan wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Depok, dan memang sebagai warga Kota Bekasi, Pak Ketua cabang ya Pak ya, kalau di DPC Kota Bekasi harus berbahagia tinggal di Kota Bekasi. Karena apa? Kota Bekasi ini betul-betul terbuka, baik secara akses maupun dari secara lintas komunikasinya, karena berdekatan sekali. Bapak dari Bandung ke sini lewat tol sekarang bisa kurang dari 2 jam ya Pak. Apalagi kalau yang dari Jakarta gitu bisa dengan adanya becak kayu kita bisa lebih cepat. Artinya akses ini semua kondisi yang ada ini harus kita jaga kondusivitasnya dan kebersamaannya, silaturahminya, saling menghargai di Kota Bekasi. PBB jaya, PBB jaya. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Pak Masrul yang hadir sebagai Ketua Majelis Syuro dan juga sebagai warga Kota Bekasi. Ya, beri aplaus dulu untuk Ketua Majelis Syuro. Ketua DPW yang saya cintai, Pak Saifullah Pusat, yang jauh-jauh dari Bandung sudah sampai lagi di Kota Bekasi bersama jajarannya, Pak Sekwin, Pak Gunawan, Pak Ketua Bapilu Jabar, Bapak Zaki Robi, bersama Ketua BPW, ya, Badan Kaderisasi Pusat Wilayah Jabar, Ibu Ivon, ya, dan semua teman-teman yang hadir. Ya, ada Bang Randi duduk di belakang dari Ketua Bidang, ya, dari Dewan Pimpinan Pusat, anak muda yang juga warga Kota Bekasi, ya. Kemudian hadir juga Ustadz Zulfi, ya, abang kita, Buya, beliau juga warga Kota Bekasi, ya, yang juga Ketua Datina, ya. Kemudian hadir juga dari KPU RI, dari KPUD Kota Bekasi, Ibu, terima kasih. Dari Bawaslu juga hadir ibu-ibu semua ini, alhamdulillah ya. Tadi sekdanya juga ibu-ibu juga, ya. Dan semoga Ibu Sekda bisa menyelesaikan tugas dengan baik di Kota Bekasi dan selalu sehat dalam firman Allah SWT. Kemudian juga hadir tokoh politik dari Kota Bekasi, dari tadi dari P3, Ibu, terima kasih ya. Ini ibu-ibu juga dari P3 ya.
kemudian dari KMPI kemudian dari Ormas GPI Pak Ustadz Mukhlis ya, KBGPI Keluarga Besar Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Keluarga Besar KBGPI ya, alhamdulillah hadir, dan insya Allah semua hadir untuk melihat pelantikan sekaligus orientasi kepengurusan partai yang akan kita dengar dan akan kita lantik bersama ya. Dan yang terhormat Ketua DPC Bapak Nadirullah bersama jajarannya dan seluruh Ketua PAC sebagai ujung tombak Partai Bulan Bintang di Kota Bekasi. Allahu Akbar. Siap menangkan partai? Ya. Siap berjuang untuk Partai Bulan Bintang? Ya. Kalau siap mau berkorban lahir batin. Amin. Insya Allah siap ya. Ya. Hari ini malam tadi saya bertemu dengan Ketua Umum, beliau menitipkan salam buat teman-teman Pak Nadirullah dan seluruh PAC sudah dibentuk 12 PAC. Bang Yusril sampai sekarang memang Pak Ustadz Salimin ini hadir juga tokoh kita, Pak Ustadz Salimin Dani, beliau ini tokoh Partai Bulan Bintang awal periode ya. Dan insya Allah karena Pak Nadirullah ini bersilaturahminya rajin, seluruh tokoh-tokoh dari Bulan Bintang yang lama dulu insya Allah kembali akan memberikan. Pak Ustadz berdiri dulu ya, masih datang seperti yang dulu. Coba kita kenalkan aja dulu apa? Coba ya. Ini yang diceritakan tadi awal mula PBB ini ya, beliau anggota DPR kita ya. Insya Allah Pak Ustadz Salimin mau membantu pergerakan PBB di Kota Bekasi dan khususnya di Jawa Barat ya. Pak Yusril menitipkan salam hormat. Beliau ini sampai sekarang masih lockdown ya. Jadi beliau itu punya komorbid ya. Jadi beliau sangat hati-hati sekali dalam dengan hidup ya. Nah, jadi beliau menitipkan salam dan kita doakan semoga Pak Yusril dan keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah. Saya sebagai sekjen Partai Bulan Bintang yang diberikan amanah pada Muktamar ke-6 ya, di Bangka Belitung, khususnya di Belitung, memberi tugas yang berat ya, kepada kita semua, karena memang Partai Bulan Bintang ini sudah 3 periode ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada lolos di Senayan ya. Kalau kabupaten kota sekarang ini masih tersisa 223 kabupaten kota dan 8 provinsi. Jadi Ibu KPU dan Ibu Bawaslu kami masih ada di 223 dan di 8 provinsi ya. Alhamdulillah itu sisa-sisa kejayaan. Nah, mudah-mudahan Kota Bekasi yang sudah lama kuasa ini bisa menempatkan kader-kader terbaik yang amanah untuk membela kepentingan umat di Kota Bekasi ya. Dan bisa 4 kursi ya Pak Nadirullah. Insya Allah harus punya target ya. Dan ya kita minta seluruh kekuatan partai politik PBB di Kota Bekasi ini turun ke masyarakat ya, turun ke ormas, turun ke semua stakeholder yang ada di Kota Bekasi ini, sehingga semua bisa tahu bahwa Bulan Bintang ini akan memberikan contoh bahwa Islamnya itu sangat sejuk ya. Tidak seperti yang orang bayangkan ya. Karena kenapa? Ini dicipta kondisi ya. Makanya kita sebagai orang Islam itu kadang-kadang milih partai Islam takut ya. Takut nanti kenapa? Partai Bulan Bintang kalau berpuasa nanti hukumannya itu hukuman potong tangan ya. Hukumnya tuh hukum cambuk, itu nggak ada. Pemikiran-pemikiran itu sengaja disesatkan oleh kelompok-kelompok yang memang tidak menginginkan partai Islam ini berkuasa dan membela kepentingan umat yang mayoritas umat kita adalah umat Islam. Saya cukup ya, nanti dilanjutkan dengan Ibu Yvonne untuk mengkapinya. Dan sekali lagi terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah
hadir, dan yang lebih khusus lagi kepada Ketua DPC Pak Khalilullah, semoga Bapak bisa menjadi panglima perang di Kota Bekasi dan bekerja sama dengan seluruh tokoh masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Sebelumnya saya mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian pelajar penghargaan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga abang tetap mengingat PBB. Insyaallah. Diulang. Ketua DPW ini DPC. Maka dia kawan. Kayak bunyi kita. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bulan bintang. Bapak Ibu, mohon izin saya sebagai Sekjen PBB Jawa Barat untuk membacakan surat keputusan DPP dan DPD. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang nomor SK PP garing 1365/2022 tentang pengesahan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat periode 1441 sampai 1446 Hijriah garing 2019 sampai 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan menetapkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tentang pengesahan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat periode 1441 sampai 1446 Hijriah atau 2019 sampai 2024 Masehi. Pertama, mengesahkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat periode 1441 sampai 1446 Hijriah atau 2019 sampai 2024 Masehi sebagaimana terlampir. Kedua, bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, surat ini dapat diubah, ditambah, diperbaiki. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2024. Keempat, surat keputusan ini disampaikan oleh bersangkutan untuk digunakan sebagai mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah atau 7 Februari 2022 Masehi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Ketua Umum Profesor Dr. Yusri Pinja Mahendra, Sekretaris Jenderal Insinyur Abdul Sahnur MSI. Pada yang disebutkan agar maju ke depan. Ketua Khadirullah SM, Wakil Ketua Ainul Rafiq, Marsina Hermansyah Jamal Eshad, Waluyo Ahmad Ghazali, Hafiz Mardonila. Sekretaris Hadi Mudasir, Wakil Sekretaris Mutiara Yusuf Kamil, Fatimi Abdullah ST, Eli Bendahara Eli Sofiana, Wakil Bendahara Pertanda Eka Wilayatun. Ketua Majelis Pertimbangan Sabang Jokowi MSI, Ketua Badan Kehormatan Cabang Aceh Bapak Bujang Muslim SH. Selanjutnya SKPAC. Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Barat nomor SKPW Jabar 278 sampai 281 443 sampai 448 tentang pengesahan susunan personalia pimpinan cabang Partai Bulan Bintang Kecamatan Kota Bekasi periode 2019 sampai 2024 atau 1441 sampai 1446. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Barat
semangat dan seterusnya, maka dengan selalu bertawakal dan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini kami memutuskan menetapkan surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Barat tentang susunan dan penilaian pimpinan anak cabang kecamatan Kota Bekasi periode 2019 sampai 2024 atau 1441 sampai 1446 Hijriah, mengesahkan susunan dan penilaian anak cabang Partai Bulan Bintang Kota Bekasi periode 2019-2024 atau 1441 sampai 1446 sebagaimana terlampir. Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diubah, ditambah, diperbaiki. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 30 Desember 2024. Membacakan ikrar pelantikan. Jadi apa yang saya bacakan untuk diikuti. Sudah siap semua? Siap. Ikrar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin. Nabiyya wa rasulah. Demi Allah. Saya berikrar bahwa saya bertekad untuk menempuh perjuangan politik di jalan Allah melalui Partai Bulan Bintang. Bahwa saya akan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pimpinan partai dengan sungguh-sungguh, berlaku benar, jujur, ikhlas, dan adil, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi, ketetapan-ketetapan muktamar, dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan partai. Bahwa apa yang saya tempuh mata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekjen menyerahkan Pasaka ini kepada Ketua DPC untuk dilaksanakan amanah sebaik-baiknya. Siap. Selamat bekerja, selamat berjuang, semoga PBB jaya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini kami dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Jabar melantik dan akan mengikuti OKP DPC Kota Bekasi Partai Bulan Bintang. Insya Allah 2024 PBB Kota Bekasi akan jaya. Amin. Jaya, jaya, jaya. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, itu ya, habis Quran ya. Dua lagi mana? Ya, terima kasih. Ya, adik-adik bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkah dan tolong didoakan ya. Perkenalkan, nama saya Jaga Wisayadi. Saya diamanahkan sebagai Ketua Wakilu Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan selama ini saya berinteraksi cukup intensif dengan Ketua Wakilu Cabang
pada hari ini di grup maupun di pertemuan-pertemuan baik Zoom maupun pertemuan-pertemuan tatap muka di Bandung. Dan ini juga harus dipahami tentang Bapilu. Bapilu adalah badan khusus yang dibentuk oleh Partai Bulan Bintang Amanat Muktamar untuk tujuan membuat langkah-langkah strategis sehingga capaian-capaian amanah muktamar di Belitung tercapai dengan target minimum suara 4% dan mendapatkan kursi di DPR Kabupaten, DPR Provinsi maupun DPR. Jadi disitulah tujuan daripada dibentuknya ini Bapilu secara nasional. Alhamdulillah di Jawa Barat sudah terbentuk dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat, tinggal sisa 4 kabupaten kota, yaitu Kota Banjar, Kota Cirebon yang belum itu, Kabupaten Ciamis, baru tinggal 3. Karena ada problem bahwa 3 yang belum dibentuk, ada 2 yang direvisi. Kota Bandung direvisi, Kabupaten Bandung juga kemungkinan ada direvisi, Depok juga informasi akan ada direvisi. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapilu adalah nanti akan berbicara tentang strategi dan taktik bagaimana pemenangan. Tapi sebelum ada taktik dan strategi yang akan kita lakukan, yang paling mendasar, karena kalau itu tidak dipahami, apalah artinya sebuah strategi yang canggih ataupun taktik yang canggih kalau kita tidak memahami niat dan tujuan kita berpartai, atau niat dan tujuan kita tentang kebapiluan. Tadi ikrar sudah dibacakan, itu adalah sebuah komitmen kita bagi semua kader Partai Bulan Bintang bahwa kita berkomitmen dalam Partai Bulan Bintang ini bukan bersaksi terhadap Yusril Iza Mahendra, bukan bersaksi terhadap berjanji dan bersaksi terhadap Haji Saifullah Husain, bukan berjanji dan bersaksi terhadap siapa-siapa. Tapi itulah janji kita langsung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikrar itulah titik pemberantakan kita, apalagi nanti dalam persoalan kita bahwa kita berpolitik itu adalah bagian daripada ibadah. Kalau dipahami niatan kita, tujuan kita, maka kesananya itu kita akan sangat memahami bagaimana kita memenangkan Partai Bulan Bintang ini. Jadi kalau bapak-bapak kita berbicara strategi, tapi kita nambah. Jangan sekali-kali kita masuk sebuah partai politik kita hanya sebatas timore. Partai politik itu berbeda dengan RSM, partai politik itu berbeda dengan Ormas, meskipun kita ini rekornya dari RSM maupun dari rekornya dari Ormas. Saya tiap hari disuguhkan di beberapa grup sosial media, apa saja yang ada, apa saja yang didengar, kita kritiki, kita komentari seolah-olah negara ini sangat amburadul kan ya. Memang betul. Hampir ada beberapa grup itu 24 jam itu apa saja dikomentari. Selesai urusan A muncul urusan B, muncul urusan C kan ya. Yang harus dipahami itu bagi kita sebagai politisi, bagi kita politisi, perjuangan kita akan berarti apabila kita memegang palu sidang ada di parlemen. Sehingga waktu yang kita miliki sesaat ini kan, jangan hanya berbicara tentang topik urusan-urusan yang tidak ada pentingnya untuk menghantarkan bapak-bapak yang ada bapak-bapak untuk masuk di parlemen itu. Kan saya yakin begitu bapak-bapak itu menjadi ketua DPC Partai Bulan Bintang, maka performa level cara berpikir kita ini adalah harus level dengan bupati. Kalau bapak-bapak yang ada di sini
sebagai ketua PAC, maka performa level cara berpikir, cara bertindak itu levelnya itu dengan camat kan ya. Maka komunikasi bapak-bapak ini harus linear. Ketua DPC ini harus mampu bagaimana memberikan atau mensikapi persoalan-persoalan tentang kota Bekasi ini kan. Gak usah mikirin Jakarta lah, Jakarta itu tugasnya Pak Yusril kan ya. Tapi bagaimana ketua DPC mampu memberikan sumbang saran, memberikan kritik-kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di kota Bekasi ini, itu tugas bapak-bapak ini kan. Begitu juga PAC kan, bagaimana keberadaan bapak-bapak ini di PAC ini coba berkomunikasi dengan ada istilahnya tidak kalau dulu sudah ada ada Pak Camat, ada Pak Jamil, ada Pak Kapolsek, seorang lah, silahkan. Karena bapak-bapak sebagai ketua PAC mitra kerjanya itu PAC. Jangan sekali-kali ketua PAC Partai Bulan Bintang bergaya seperti ASN yang hanya menceritakan kegaduhan-kegaduhan, solusinya apa? Maka batasi saja persoalan apa yang ada di PAC itu. Bantulah camat, karena juga camat juga membutuhkan masukan-masukan dari kader-kader kita. Nah, artinya mulai hari sekarang ini di level apapun juga ada tanggung jawab dan ada tugas yang harus kita laksanakan. DPC bagaimana bicara tentang tingkat ke kota atau ke kabupaten, PAC tentang ke kecamatan, kan? Kenapa saya berbicara begitu? Karena setelah bapak-bapak masuk partai dengan ikrar itu, bapak-bapak itu sama dengan semua kader yang ada di Bulan Bintang. Bapak-bapak ini adalah layak untuk dipilih menjadi anggota DPR. Ketua DPC layak bukan saja menjadi ketua DPR, tapi harus memiliki impian-impian menjadi wali kota yang ada, wali kota di Kota Bekasi ini. Maka nanti akan ada rukunan syarat yang menyusul itu strategi dan paling prinsip-prinsip yang utama dalam pertemuan itu mengenal diri sendiri. Apakah kita masuk Bulan Bintang ini hanya nggak begitu jelas, sudah ada dikasih kaos atau nanti ada kalau di politik ada politik kan ini lumayan lah buat artinya dari mana? Ukur kekuatan diri sendiri, ukur lawan politik kita, kenal medan. Itu penting sekali. Begitu salah mengukur kekuatan diri, begitu salah mengenal lingkungan di daerahnya, begitu salah mengenal lawan-lawan politik kita, maka kesannya itu akan salah. Strategi kita adalah bagaimana memenangkan pertempuran itu di atas kertas. Cara pertamanya itu supaya kita bisa menyusun semua variabel-variabel itu, mengenal kemampuan diri, mengenal diri sendiri, mengenal peta politik yang ada di Kota Bekasi, dan mengenal demografi yang ada di Kota Bekasi. Maka 6 bulan yang lalu saya PR-kan ketika ketua Bapilu kumpulkan data, main ke Bapilu, main ke KPU, berapa raihan suara Partai Bulan Bintang sekurang-kurangnya 2 kali pemilu ke belakang, di mana basis-basis Partai Bulan Bintang, di mana basis-basis partai yang lemah dan kuat. Strategi pertempuran itu bagaimana kita melakukan pertempuran di daerah-daerah pasukan musuh yang paling lemah. Jangan sekali-kali kita bertempur di daerah musuh yang paling kuat. Kalau kita bertempur di daerah musuh yang paling kuat, kekuatan kita apa? Logistiknya apa? Tapi bagaimana kita melihat peta kabupaten kota Bekasi ini? Disitulah titik lemahnya partai A, partai B, partai C. Mainkan aja dulu di situ. Jangan terprovokasi di kecamatan itu partai sebelah partai A lagi rame-ramenya. Kita kan suka kedatangan, akhirnya masuk di dalam ngapain kan gitu. Contoh salah satu yang namanya kita bicara di atas kertas.
atau sekurang-kurangnya periode kemarin 2019 adalah hasil yang terbaik, dan alhamdulillah mungkin polusi ini adalah yang terakhir yang masih bertahan dengan kemampuan kita ini. Coba kenali berapa suara di kecamatan Anda bulan bintang, ada data di KPU? Berapa? Sampai saya perintahkan itu harus scroll tiap kabupaten dan kota ini, siapa-siapa saja partai-partai yang lain yang duduk di DPR. Karena kenapa mereka bisa? Kita lihat pertanyaannya kan gitu. Nah, strategi itu adalah pertama dengan dukungan nilai moral segala macamnya, baru kita berbicara taktik. Strategi selesai di kantor DPC, strategi besar itu selesai di kantor DPW, strategi besar itu selesai di kantor DPP. Tapi dari kita menurunkan strategi itu menjadi taktik. Taktik mulai bergerak pada saat kita berhadapan dengan masyarakat atau dengan konstituen sasaran kita. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti di mana strategi, di mana taktik kan. Kadang-kadang dalam taktik itu ada manuver, ada melipir, kadang-kadang ada short traffic, kadang-kadang ada tekuk, kadang-kadang kata pimpinan kita mundur, berhenti, ke kiri, ke kanan. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau kita ada pimpinan satu komando kan, begitu kata pimpinan kita kanan, nggak bisa, dong ini kita ke kiri. Akhirnya rusaklah semua. Karena kita juga kebingungan mana ini strategi dan mana taktik kalian. Taktik mulai bergerak pada saat kita berhadapan dengan orang-orang. Sementara strategi berhenti di kantor-kantor kita. Nanti sebagai pengantar di Bapilu karena depan. Saya tugaskan untuk Bapilu selesaikan dulu pemetaan politik, karena saya tidak lagi berbicara asumsi-asumsi, tapi sudah berbicara data berapa kecamatan di Bekasi kota suara kita di 2009, di kecamatan yang lain berapa nanti turunkan sampai ke lantai berapa di suara-suara itu nanti kita coba buat matrik-matriknya. Saya suka nantang, ayo semalam apakah bapak-bapak datang ke Bapilu wilayah atau saya pindah ke cabang? Tidak perlu bicara tentang taktik, tapi kita bicara tentang strategi, karena kita membutuhkan pemetaan tiap-tiap daerah, pemetaan itu. Dan Bapilu cabang saya tekankan pada semester pertama dulu itu, kalau sudah ada PAC maka ada pemenahan tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan, kalau di kecamatan sekurang-kurangnya ada 5 atau 3 pejabat, ketua PAC, sekretaris PAC, bendahara PAC, pilih satu yang nanti aksesnya itu adalah tentang pemenangan ketua, ketuanya atau sekretarisnya. Nanti begitu ranting juga sampai basis kita ada di TPS, itu harus ada kepengurusan di tingkat RW. Sebagai penutup aja, sebagai rancangan ini aja, Islam itu sangat indah, berjamaah itu memudahkan. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan prinsip-prinsip berjamaah. Emang berat, ujinya itu bagaimana chemistry, ketua, sekretaris, bendahara, dan yang lainnya. Timnya itu banyak kumpulan, mau ada pengajian atau enggak kumpulan. Tapi bangun chemistry. Yang kedua syarat ini, jangan malu-malu. Kalau saya nggak mampu, maka kalau beban kita ada 100 kan, maka kita pendelegasian pemenang dan beban-beban kita ini ke teman-teman. Kalau PAC dibubarkan kata 100 orang misalkan, ya bekerja 3 orang atau 5 orang itu kan enak daripada ketua PAC-nya keliling-keliling kan berempat. Jangan jauh-jauh kakak, adik, paman segala macam. Aneh, ketua PAC tapi tetangganya nggak tahu bahwa anda ini kalau di tangan. Siapa perolehan suara terbanyak di negeri kita ini? PDIP akun media sosialnya itu menjangkau 98 juta akun.
Jumlah suaranya berapa? Jumlah suara PDIP berapa? Aduh. Jumlah suara PDIP berapa? Wah, ini paham nih. Pada nggak peduli betul gitu. Mereka menjangkau 98 juta akun, mereka berhasil mendapatkan sekitar mungkin hampir 20% suara nasional. Nomor 2-nya siapa? Gerindra. Sejalan juga dengan perolehan keterjangkauan akun media sosial mereka yang dijangkau oleh seluruh netizen. Tadi PDIP berapa? 98 juta akun mengakses berita tentang PBB. Gerindra 86 juta akun. Ya. Nomor 3 siapa? Golkar. Tapi untuk media sosialnya nomor 3 itu PKS. 80 juta sekian akun. Tukeran sama Golkar nomor 4. Pertanyaan saya, Partai Bulan Bintang menjangkau berapa? Kalau beliau 90 juta akun, 80 juta akun, suara mereka puluhan juta, lolos parliamentary threshold, wajar. Partai Bulan Bintang, nasional dari ini masih meneliti. Partai Bulan Bintang menjangkau 4,2 juta akun. Partai Bulan Bintang menjangkau 4,2 juta akun. Kalau suara kita 1 juta wajar nggak? Jadi pertempuran udara ini kita kan nggak sadar nih Bapak Ibu. Kita sibuk bikin spanduk, sibuk bikin ini. Padahal ada cara yang lebih mudah, lebih murah untuk kita bisa mempromosikan Partai Bulan Bintang. Saya kasih contoh nih. Saya kalau ngisi ke daerah-daerah selalu saya bilang, kalau Anda saya kasih uang 40 juta, berapa orang yang bisa Anda kumpulkan dalam satu waktu? Dengan modal 40 juta rupiah saya bisa membuat 5 juta orang nonton Partai Bulan Bintang. Yang itu kalau kita menjalankan pramuka konvensional, tempur-tempur di bawah, bagi-bagi sembako, 40 juta gak ada artinya Pak. Saya kemarin caleg RI, habis 2 sekian, itu kayak nabung garam di laut, gak ada sisanya, gak ada rasanya. Bang Abadi lebih habis banyak tuh Mas. Kita yang pernah caleg nih ngerasain perang darat itu kagak ada artinya gitu-gitu. Nah, hari ini saya cuma dikasih waktu setengah jam, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo Bapak Ibu kita kuatkan perang udara kita. Terima kasih. Saya cukupkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kader historis, PBB telah merupakan meneruskan jejak langkah perjuangan Partai Muslim, Partai Muslim dipimpin oleh aliran Pancasila. Di Partai Islam tetap bukan berarti dan menegakkan negara Islam tidak, tapi menjadikan Islam sebagai metode untuk mencapai tujuan ini kita hendak memberikan ruh syariah dalam konteks regulasi negeri ini. Maka itu kita berupaya mudah-mudahan bagaimana ruh syariah masuk dalam perundang-undangan negeri ini. Maka itu perlu kita berkekuasaan. Kita paham banyak ideologi nasionalis, komunis, kemudian juga yang PKI maksud saya, sosialis, kapitalis. Ini dalam partai di dalam partai itu ada perjuangan bagaimana komunis, neokomunis, liberal, termasuk juga nasionalis. Dan ini sedang kita rasakan dan kita sekarang merasakan bagaimana kelompok-kelompok juga merubah luar negara kita. Pancasila menjadi Ekasila dan lain sebagainya. Dan kita Partai Bulan Bintang mempunyai ideologi juga, yaitu tafsir atas. Jadi bagaimana ide kita ini adalah bisa menjadi bagian untuk memberikan kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, jadi partai kita ini adalah partai yang berasas Islam dan bercirikan ke-Indonesia sesuai dengan azas dan ciri. Partai politik ini berasaskan Islam, bercirikan ke-Indonesia dan memperjuangkan cita
bisa merasakan realisasi. Tujuan umum saya berikan ini adalah pendidikan kita nasional, bangsa, Indonesia, dan seterusnya. Tujuan khusus pendidikan saat ini adalah terlaksananya tuntunan ajaran Islam dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini tidak pendidikan ini tak pernah berubah sedikit. Saya sepemahaman dengan Bang Rani. Ketika partai ini dibuli, saya beralasan sepanjang partai ini masih hidup, tujuan dan idenya pendidikan syariah Islam, maka saya tidak akan mundur dari partai. Saya tidak melihat usulnya, tetapi saya melihat tujuannya. Siapa yang memimpin? Saya tidak melihat idenya, tetapi melihat misi, visi partai ini tetap kokoh dan menegakkan syariah Islam sendiri. Tapi saya katakan bukan menjadikan negara Islam, tapi kita hendak mengambil ide-ide, ideologi, sumber-sumber inspirasi Islam yang kita bisa jadikan hukum positif dalam konteks regulasi di konstitusi, maka Islam telah kita kedepankan. Tapi Bang Rani sampai dulu banyak hal-hal yang bernuansa Islam yang sudah kita terapkan dan bagi sudah saya kami semua. Ini Bapak, Ibu, dan saudara, saya tidak akan mundur dari PP. Saya tidak melihat bukan dirinya, tapi yang melihat adalah partai ini tetap istiqomah. Sudah masuk lagi kalau Anda sudah berbicara satu ini, termasuk di pada pendidikan, Anda sudah siap untuk menjadi pemimpin negeri ini, menjadi caleg negeri ini. Jadi tujuan partai kita adalah bagaimana meraih kekuasaan, mencari kekuasaan, dan tidak akan memberikan konstitusi dalam konteks bagaimana kita menjadikan Islam yang Allah materi alamin untuk bisa merubah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun barakun barakun. Bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran dasar ini adalah fondasi bagi semua partai yang ada, ya. Oke, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain. Terus anggaran rumah tangga adalah peraturan pelaksana. Ya, teman-teman, ini tadi anggaran dasar rumah tangga itu terlalu panjang kalau untuk saya uraikan, ya. Nanti di ini aja, boleh di PDF kan, saya udah simpan di situ. Nah, sekarang saya masuk ke materi yang kedua, itu program umum perjuangan partai. Nah, sebelum saya masuk ke program umum perjuangan partai, saya mau tanya teman-teman, apa sih sebenarnya maksud kita berpartai itu? Apa sih tujuannya? Ada program nggak di teman-teman? Apa maksudnya? Mau merebut kekuasaan kah? Atau mau yang lain gitu, tujuan yang lain ada nggak? Makanya tadi Bang Randi memberitahukan bahwa dia punya strategi-strategi ke medsos sekarang udah teknologi canggih, ya. Facebook, Instagram, Twitter udah lebih bagus aja lah dibanding 2014. Ya, ini saya masa lalu kita di 2019 kita gagal. Nah, untuk dasar pemilu di 2024 kita harus menjadikan kesempatan ini meraih sukses, ya. Verifikasi di sini tadi udah bagus, udah oke. Sekarang tinggal bagaimana strategi kita untuk bisa ke parlemen, bisa bersinergi. Nanti Bang Kadir bisa bersinergi dengan DPP, DPW, kamu juga bisa bantu. Setiap permasalahan harus segera diselesaikan supaya tidak ada tumpang tindih gitu. Karena apa? Beban di 2024 itu akan, kalau kita hitung ya, sekarang udah 2022, berarti
setahun setengah lagi ya. Di 2024 kan bulan Februari ya Pak ya, Februari. Jadi kita hitung sampai akhir di 2023 itu kita harus sudah selesai. Jadi perjuangan kita nih hanya 1 tahun setengah lagi, ya kan? Jadi teman-teman harus fight, harus semua saling bersinergi, kompak, semuanya, semua elemen harus bersama-sama kita untuk supaya tidak terjadi lagi di 2019 kita gagal menempatkan wakil-wakilnya. Visi-misi PBB ini visi-misinya terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Sekali lagi dasarnya pasti Islami. Saya nanti akan ada program pendidikan politik untuk teman-teman kita nanti. Tapi nanti ya setelah verifikasi selesai, saya akan bikin programnya. Jadi teman-teman nanti ketika mau nyalek itu paling tidak punya bekal untuk nanti di legislatifnya gitu. Jadi sama sekali jangan blank, jangan kosong gitu. Ya, nanti saya punya PR ya. Nanti saya komunikasi sama ibu ya. Iya, oke. Bagaimana kalau kita berjanji setia? Temanku. Ingat ya. 2024. Sebentar lagi. Kita harus meraih suara paling banyak. Kita harus menentukan 4 orang. Target wilayah Kota Bekasi. Membuat emas di Kota Bekasi. Temanku, jikalau saya lupa, tolong ingatkan. Ingat ya temanku, kita harus fokus, bersinergi, berjuang bersama, memenangkan Partai Bulan Bintang. Takbir. DPC Partai Bulan Bintang Kota Bekasi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya atas partisipasi rekan-rekan dalam acara ini, dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan sukses. Walaupun ada kekurangan sedikit-sedikit mohon dimaafkan. Itu udah karena khilaf dari kami, dan kalau ada lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini akan ditutup dengan Pak Sekbil, Pak Satriawan, Wakil Ketua dan Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Alhamdulillah pada kesempatan ini dari awal sampai terakhir sudah tuntas. Mudah-mudahan kita menjadi amal ibadah. Jadi hikmah pertama itu adalah bahwa kita berpartai politik itu salah satu ibadah. Mati pun kita tidak akan mati konyol, tapi insya Allah iskariman Allah syahidah, hidup mulia atau mati beda lagi. Kalau di partai yang tidak ada syariat Islam, visi-misi Islam, bisa mati konyol, alas bebeakan, mati-matian, mati konyol kasihan. Tapi insya Allah di Partai Bulan Bintang visi-misinya Islam, apalagi sifatnya sudah jelas sama makhluk dan dimungkar. Dimana pun kita berada bagikan letok khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi terus begitu. Saya salah satu yang siap datang ke kota, ke gunung, ke pelosok untuk sama sharing. Bagaimana kalau itu. Jadi Bapak sudah dilantik DPC dan PAC bukan tukcing dibentuk cicing, tapi sudah dilantik bergerak untuk membentuk ranting, kortek, bagaimana cara membrainwash mereka. Saya diserang di Gunung Halu, itu orang-orang dalam Islam, NII Islam.
Tapi kita mau menjelaskan sekarang mulai detik ini kami berjuang kembali dengan Partai Bulan Bintang. Asalnya yang menyerang karena kebijakan. Tapi ketika kita mampu, kalau kami sudah tidak masuk dari Jokowi, itu komunis akan berkuasa. Ini pakai strategi Pak Ulama. Alhamdulillah mereka lagi kajian tafsir, kita hadir. Dan ternyata di situ merubah. Yang tadi mereka akan mendukung partai sebelah, sekarang berdiri di belakang Partai Bulan Bintang. Kita sekarang ini adalah pertaruhan bahwa kita harus menempatkan kursi ke DPR RI, ke provinsi, ke kota. Insya Allah kalau semuanya sepakat berjuang bersama, kita akan menempatkan 4 kursi di DPR provinsi dan itu sudah menorehkan tinta emas. Karena Kota Bekasi yang terbaik baru 2. Waktu itu saya membina Kota Bekasi dari 99, dia tahu persis. Jadi yang terbaik itu 2 kursi. Kalau 3 kursi pun Pak Ketua sudah menorehkan tinta emas kepada teman-teman. Dan yang terakhir apresiasi buat DPC PB Kota Bekasi dalam waktu singkat telah menuntaskan 12 PAC. Apresiasi yang kedua, DPC salah satu saya melihat terkejut ada 3 yang mengucapkan selamat pelantikan dari calon-calon wali kota. Kata orang tidak seperti itu. Kalau di Kota Bekasi, mudah-mudahan dengan langkah ketua DPC beserta yang lainnya untuk melakukan senantiasa silaturahmi, di situ ada diskusi, di situ ada aksi, di situ nanti kita dapat kursi. Insya Allah. Pelantikan pengurus DPC dan organisasi kepengurusan Partai Bulan Bintang Kota Bekasi, DPC dengan PAC dengan bahasa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok ini kan? Tengok ini untuk penggunaan kita. Kiri kanan kan ada. Kiri kanan itu bapak gini tadi tekan wal. Kiri kanan. Bentukan. Bentuknya itu tulang tengahnya. Bentukan. Dibentur. Jadi wal gini. Kiri kanan itu tulang pertama. Yang berani jantung ya. Oh, kalau nggak jantung? Ini kita cerita jantung. Kita mesti jantung semua loh. Ini penyakit jantung banyak sekali dia ada di Indonesia ini. Kiri kanan di wall. Wall semua orang tahu. Jangan tak salah syaratnya. Wall di wall ya. Pencet kiri kanan. Yang kedua, ini ada tulang tengah. Tulang tengah ini ada apa nih? Belikat. Tulang tengah belikat sebelah kiri. Kalau jantung sebelah kiri. Tulang tengah sebelah kiri itu kita benturkan ke tulang tengah. Kita pencet di kirinya, kita bentur ke tulang tengah. Gini. Paham ya? Paham nggak? Kita pencet sampai tulang belikat. Itu caranya. Yang ketiga, ini belikat kita. Belikat itu ada tulang kan? Benturkan keliling belikat itu. Kita boleh juga, kita benturkan. Insya Allah yang jantung yang parah sekalipun insya Allah bisa pulih. Sampai ini ada kasus di saudara kita apa namanya? Di rumah. Maelman. Ini udah hari 1 mau hari kedua nggak datang ke rumah saya. Dari sini ke situ hitungannya udah keringat jagung. Tolong ceritakan ke Maelman. Jadi caranya cuma gitu aja, hanya simple. Ilmu ini bisa kita kasih sama teman saudara kita yang di masjid atau di mana, jadi dakwah kita masuk ke PBB nanti, ya kan? Nah, jadi kita ulang aja, ulang gini. Insya Allah sama, jadi pelan-pelan. Terus bisa pakai baju, bisa pakai baju. Jadi ilmu ini sangat simpel, semua orang bisa lakukan.
Jangan takut salah masalah. Karena ini kita tekan ya, bukan kita pijit. Kalau pijit cuma level kedua, kalau tekan sampai level keempat. Sama kita akan aku mundur itu hitungannya 2 minggu sekali bisa. Tapi kalau tetap tiap waktu bisa kita lakukan. Tiap menit, tiap jam, nggak ada isu dan sampingnya. Itu bisa insya Allah orang penyakit jantung pelan-pelan bisa terurai. Karena ini coba perhatikan, sentuh teman belakang. Kalau keras di sini ya, pertama ini ada yang namanya kayak kabel. Coba perhatikan, ada teman-teman yang pasti ada kayak kabel. Kalau yang parah itu kayak papan. Di ini nggak mental. Itu sebentar lagi kena bisa jadi stroke atau parah penyakitnya. Kalau kayak kabel itu menjelang parah, tapi lumayan parah itu. Jadi perhatiin sini, itu ada parah, kok ada kayak kabel gitu, kok begitu gitu. Itu yang kita urai. Pokoknya kita urai aja, asal urai aja gini, lingkarin gini. Kalau teman kita ada kayak papan, kita hati-hati, ingatkan dia. Dan yang terakhir, banyak lah minum jeruk apa namanya, jeruk nipis, ganjil ya. Ganjil 3-1-3 hati-hati kalau apa dipres aja diminum. Insya Allah pelan-pelan kita bisa membantu teman-teman